mau tanya teks perikop Kristen buatan Paulus nih Kak. Oh iya, boleh. Jadi untuk menjawab ini ada dua data yang mungkin menjadi dasar pijakan. Yang pertama, Kisah Para Rasul 11:26. Paulus mengajar bersama dengan Barnabas di Antioquia, Turki. Kemudian setelah setahun di sana, pengikut Paulus ini kemudian disebut Kristen. Itu satu. Yesus juga ada di tanah Yudea, di Galilea. 33 tahun Yesus hidup di sana, pengikutnya tidak pernah disebut Kristen. Jadi itu indikasi kuat bahwasanya yang disebut Kristen ini adalah pengikut Paulus yang ada di Turki, Antioquia. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, ketika Paulus ini diindikasikan murtad dari agama Yahudi. Paulus kemudian mengajarkan orang-orang non-Yahudi yang hidup di tengah-tengah bangsa asing untuk melepaskan adat istiadat hukum Taurat. Sehingga orang-orang Yahudi pada saat itu mengatakan bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar. Dia adalah penyesat orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan Paulus dikatakan sebagai tokoh dari sekte Kristen. Jadi dua hal ini menjadi dasar pijakan bahwa Kristen ini adalah agama yang dibentuk oleh Paulus dengan konsep ketuhanan, konsep keagamaan, tata cara ibadah, dan lain hal yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Saya kira begitu, Saudara Alfred. Ada dalilnya Kak Bang? Ada dalilnya bilang Paulus buatan Kristen buatan Paulus, ada dalilnya Bang? Di dalam Kolose 2, di situ Paulus kemudian mengajarkan sesuatu yang sangat jelas, dan juga di Ibrani 6 Paulus juga mengajarkan hal yang sama untuk meninggalkan hukum Taurat. Roma 3 nomor 7 itu Paulus mengajarkan untuk meninggalkan hukum Taurat. Galatia 22 juga demikian, Galatia 3 juga demikian, Galatia 5 juga demikian, Efesus 2 juga demikian. Jadi hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel menurut Paulus itu adalah sampah. Yang benar sekarang ini adalah ajaran yang diajarkan oleh beliau. Nah, orang Kristen mengaminkan dan mengiyakan, menteori praktekkan kemudian ajaran Paulus ini. Maka dikatakan bahwa Kristen ini adalah pengikut Paulus. Seperti itu Bang. Silakan Alfred. Contoh misalnya menyembah anak Maria. Iya, silakan. Lanjutin dulu Bang, sementara aku buka. Contoh misalnya ajaran untuk mengimani, mempercayai, meyakini pencipta atau Tuhan nuzul ke bumi menjadi manusia. Itu 100% muncul dari ajaran Paulus. Yesus yang adalah oknum yang dikatakan Paulus sebagai Tuhan yang nuzul menjadi manusia, ketika ia datang di tengah-tengah Bani Israel, tidak pernah sekalipun dia mengatakan hal tersebut, bahwa aku ini adalah inkarnasi Elohim, atau aku ini adalah inkarnasi Bapa atau Tuhan. Tapi seketika setelah Yesus itu terangkat ke langit, Paulus mengajarkan bahwa pencipta langit dan bumi yang Theos ini turun ke bumi, mengambil rupa manusia, taat sampai mati di atas tiang salib. Itu tertulis di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Jadi ajarannya kemudian bertentangan antara ajaran Yesus, karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor
Yohanes 8 nomor 42. Aku datang ke atas muka bumi ini menjadi manusia bukan atas kehendakku. Tapi Paulus mengatakan dalam Kolose di Filipi 2 nomor 6, nomor 7 nomor 8. Tuhan datang ke atas muka bumi ini menjadi Yesus atas kehendak Tuhan sendiri. Atas kehendak Yesus sendiri. Jadi antara Yesus dan Paulus itu pertentangannya dari aspek itu sangat jelas. Yesus berkata, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Paulus mengatakan, Yesus datang menjadi manusia atas kehendak Yesus sendiri. Itu adalah pertentangan yang sangat-sangat luar biasa, yang kalau dikaji, ya cukup menggetarkan iman atau kepercayaan. Jadi Yesusnya di dalam Yohanes 8:42, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. Paulus, Filipi 2 nomor 6, nomor 78, Yesus datang menjadi manusia atas kehendak Yesus. Jadi antara Yesus yang datang di tengah Bani Israel dan Yesus yang diajarkan Paulus, kalau dipaksakan itu nggak bisa, maka kesimpulan akhir menurut pandangan saya, Yesus itu ada dua. Yesus yang adalah Nabi bagi Bani Israel, dan Yesus yang adalah Tuhan bagi Paulus dan pengikutnya. Gitu Bang. Itu dua Yesus yang berbeda. Silakan Bang itu Alfred tanggapi. Yohanes berapa Bang? Yohanes 8 nomor 42. Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 42. Siap. Bertentangan sama berapa? Sama Filipi 2 nomor 6 nomor 8. aku baca Yohanes ya. Ya. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Terus Filipi berapa tadi? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Dan Aku baca di sini di dalam teks nih Bang. iya, Kata Yesus sebab aku kepada keluar dan datang dari Allah. Aku keluar dan datang dari Tuhan. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Jadi di sini Yesus mengatakan dia utusan. Dia datang ke bumi menjadi manusia bukan atas kehendaknya. Dia keluar dari Tuhan. Bentar Bang, ini sesuai dalil yang tertera di sini. Aku baca ya. Iya. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Nah tuh. Di sini coba lihat di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Coba. Filipi 2. Nomor 2. Ya, terus 6 sampai 8. Ini ngajar Gurunda ini ngajar ya? Beliau ingin tahu pertentangannya di mana gitu, supaya nanti endingnya Yesus yang datang ke Bani Israel dan Yesus yang datang kepada Paulus itu adalah dua pribadi yang berbeda. Ada dua Yesus. Talim talin ya dari Yesus itu Muhammad dua nih. Filipi 2 ayat 2 ayat 6 sampai 8. sampai 8 ya Bang. Siap. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebaik milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, di situ dikatakan bahwa Allah sendiri yang mengambil rupa manusia.
Artinya Allah sendiri yang berkehendak menjadi manusia, mengosongkan dirinya, tidak menyetarakan dirinya, lalu kemudian dia turun menjadi rupa hamba, menjadi sama dengan manusia. Ini adalah oknum yang berbeda, karena oknum ini dia sendiri yang mau jadi manusia. Kalau Yesus, bentar bang, itu iya, bukan silakan. oknum, inkarnasi tadi. Inkarnasi Yesus itu manusia yang turun ke dalam diri Yesus, itu inkarnasi dari Tuhan Allah sendiri tadi. Yesus itu manusia. Iya, di Yohanes 8:42, Inkarnasi itu jadi. roh yang ada pada diri Yesus berbicara, aku datang dari dan keluar dari Tuhan. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak Dia yang telah mengutus aku. Itu rohnya yang berbicara. Mana bang, Sedangkan Yohanes? 8:42 kan tadi? Di Yohanes 8:42 tadi. Iya. Kan di situ Yesus yang berbicara. Rohnya yang berbicara itu. Karena tidak mungkin tubuh Yesus berbicara tanpa roh. Jadi yang berbicara itu adalah roh. Roh yang ada pada diri Yesus itulah yang ngomong, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku datang atas kehendak Dia yang mengutus aku. Berbeda dengan Filipi 2. Dia datang ke bumi menjadi manusia atas kehendaknya sendiri. Dia sendiri yang datang mengambil rupa manusia, mengosongkan diri menjadi manusia. Dia sendiri. Berarti kesimpulannya, Yesus yang adalah nabi yang datang di tengah Bani Israel berbeda dengan Yesus yang datang kepada Paulus. Yesus memang mengatakan di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia, Kristus ini, akan menyesatkan banyak orang. Nah, Kristus yang dimaksud menyesatkan banyak orang itu adalah yang datang kepada Paulus. Begitu cara belajarnya. Kenapa bisa demikian? Coba Anda lihat di dalam pengakuan Yesus. Misalnya Yohanes 1 nomor 51. Langit terbuka, malaikat turun naik menemui anak manusia, yaitu aku. Aku adalah anak manusia. Paulus mengaku di dalam Galatia 1, 11, 12, Paulus datang kepadanya sosok yang bukan manusia tapi bernama Yesus. Ada bernama Yesus datang kepada Paulus tapi bukan manusia. Kata Paulus gini, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan Injil kepadaku. Tetapi yang mengajarkan Injil kepadaku adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus yang bukan manusia. Sedangkan Yesus yang manusia berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Mana Yesus yang dimaksud oleh Yesus asli? Yang datang kepada Paulus. Mana orang yang banyak yang disesatkan oleh Yesus palsu tersebut? Kristen. Apa endingnya? Baca Matius 7 nomor 22, 23. Orang-orang Kristen akan diusir oleh Yesus yang asli. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka yang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku, dengan berkata, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tuh. Kenapa Kristen diusir? Karena Kristen mengikuti Yesus yang bukan manusia, yang datang kepada Paulus. Siapa yang bukan manusia ini? Itulah penyesat. Baca Matius 24 nomor 24.
Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat. Sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi ada Yesus palsu. Yohanes 24 nomor 23. Jadi kalau ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jika ada orang yang berkata kepadamu ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab aku Yesus akan datang nanti seperti kilat yang memancar dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti kedatanganku yang kedua sebagai anak manusia. Matius 24 nomor 30. Yesus nanti akan datang sebagai manusia. Dia datang sebagai manusia di langit bersama dengan awan-awan diiringi oleh para malaikat. Dan seluruh manusia di bumi ini akan melihatnya dan akan meratap. Itu kata Yesus. Kalau aku sudah datang, maka dunia ini seluruh manusia di dalamnya akan meratap. Bukan meratap kepada Yesus, tapi meratap dengan keadaannya. Karena disitulah tanda-tanda kiamat datang. Bukan meratap ke Yesus, tapi meratap kemudian karena kiamat sudah datang. Itu tanda kedatangan Yesus yang kedua. Malaikat dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kalian lihat naik terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti engkau melihat dia terangkat ke langit. Berarti kedatangan Yesus nanti ke bumi ini tidak berupa cahaya, tetapi kedatangannya berupa manusia betulan. Kata malaikat dan kata Yesus. Di mana malaikat berkata bahwa yang datang kedua kalinya nanti adalah Yesus yang adalah manusia? Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Di mana Yesus berkata bahwa kedatangannya yang kedua dia datang sebagai manusia? Di dalam Matius 24 nomor 30. Tapi Paulus menerima pengajaran bukan dari Yesus yang manusia. Siapakah dia? Kata Yesus, itulah penyesat. Planos alias iblis, pembohong, penipu alias dajjal. Coba yang terakhir, buka kitab saudara 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Planos itu penyesat, pembohong, penipu alias iblis. Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, itulah penyesatnya, itulah iblisnya, itulah antikristus, itulah dajjal. Itu tertulis di mana? 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat? Dia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Tanya Paulus, Paulus, ya paman, Yesus datang kepadamu, ya, sebagai manusia atau bukan sebagai manusia? Bukan sebagai manusia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang mengaku, yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Paulus, ya paman, Yesus datang kepadamu, ya, dia datang sebagai manusia atau bukan manusia? Bukan manusia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Paulus tidak mengaku Yesus datang kepadanya sebagai manusia. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Paulus mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia mengajarkan aku Injil, tetapi dari Yesus. Bukan manusia, tetapi dari Yesus. Dengan kata lain, Paulus mengaku Yesus datang kepadanya bukan sebagai manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Siapa orangnya? Dialah Paulus. Apa nama pengikutnya? Kristen. Tak ada yang lain. Demikian. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia? Pergi ke seluruh dunia artinya meninggalkan Yerusalem, berpindah kemudian ke Roma, lalu ke Belanda, lalu ke Indonesia, lalu ke seluruh penjuru dunia, mengatakan Yesus datang bukan sebagai manusia. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Itulah penyesatnya, itulah antikristusnya. Siapakah dia? Paulus. Wahai bang semua, ya paman, Yesus datang sebagai apa? Manusia. Bible berjalan, Yesus datang sebagai apa? Manusia.
Bunda Rahma, Yesus datang sebagai apa? Manusia. Bunda Mila, Yesus datang sebagai apa? Manusia. Ayahanda, Yesus datang sebagai apa? Manusia. Bang Handi, dia datang sebagai apa? Manusia. Peta Lempu, Yesus datang sebagai apa? Manusia. Paulus, ya paman, Yesus datang sebagai apa? Bukan manusia. Siapakah penyesat itu? Di antara orang-orang yang saya sebutkan namanya. Dialah yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Sama dengan Bapak Paulus. Silakan Bang Alfred. Apa yang mau ditanyakan lagi, Kak? Berarti Yesus Paulus- itu datang sebagai manusia, tapi Paulus mengatakan Yesus datang bukan sebagai manusia. Berarti Yesus yang datang melalui rahim manusia Maria dengan Yesus yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus yang berbeda. Jadi yang kalian sembah itu Yesus yang berbeda dengan Yesus yang adalah Nabi yang datang mengajarkan Injil kepada Bani Israel. Yesus berkata, Matius 15 nomor 24, Aku Yesus diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Yesus yang datang kepada Kristen, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu adalah Yesus yang berbeda. Yesus berkata, wahai muridku Bani Israel, ya paman, apabila suatu hari nanti kamu bertemu dengan seseorang dan dia berkata, dia bertemu dengan Yesus di padang gurun dan berkata, dia bertemu dengan Yesus di dalam bilik Taimeon, kata Yesus, jangan kau percaya. Kisah Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 22, Paulus menuju ke padang gurun. Menuju kepada Damsyik, yaitu padang gurun. Mengaku bertemu dengan makhluk yang ngaku Yesus. Lalu kemudian Paulus ditangkap di penjara, di dalam bilik. Dia juga mengaku bertemu dengan Yesus. Di padang gurun Paulus mengaku bertemu Yesus. Di dalam bilik Paulus juga mengaku bertemu dengan Yesus. Kata Yesus dalam Matius 23:24, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Alpet, Jangan kau percaya. Kita ajak dia duara. Kita lihat kualitas dia ya saudara-saudara. Turunkan yang lain. Pakai timer. Tampilin data ya. Silakan. Silakan. Al-congor kau asal narasi kau mencoba. Silakan saudara, silakan. Jangan ngamuk dulu. Silakan. Satu aja pertanyaan tuh. Oh, bertanya. Aku tanya. Oh, bertanya. Iya, silakan. Kirain mau membantah, ternyata mau bertanya. Iya, silakan anak murid. Oke, bertanya aku satu aja ya. Iya. Perintah sunat Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran. Jangan narasi apa kau kebiasaan. Di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian kita lihat ayat 31 dari Ali Imran. Kau jangan bohong, jangan suka bohong. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, nanti saya jawab pertanyaan gampang seribu nanti tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Tadi saya mengulas Bible, saya hanya menyebutkan dan membacakan, saya tidak tampilkan di kamera. Begitu juga ketika Anda bertanya mana perintah sunat di dalam Al-Quran, saya jelaskan Ali Imran ayat 31. Bohong, kau suka bohong kau. Tampilin. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Perintah Allah untuk mengikuti Rasulullah. Rasulullah harus diikuti. Rasulullah kemudian mengajarkan fitrah itu ada 5.
salah satunya adalah bersunnat. Udah ngarang cerita kau. Memang kau. Itu dalil. Itu dalil. Udah ngarang cerita. Tampilin dalilnya. Tanya dalil lagi. Kemudian perintah Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berani nggak kau? Al-Quran surah An-Nahl ayat Di mana semua ini 123. pengikutnya nih? Mana benar yang dibilang dia itu? Summa Coba kau auhayna ada ilaika ilmu, an tampilin. ittabi'a millata Aku akan- Ibrahim wa hanifan Jangan panik kau. wa ma kana minal musyrikin. Kemudian aku Tuhan mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ayo, biar kita baca. untuk mengikuti dinul Ibrahim alaihi salam yang lurus. Jangan nggak ada situ ngikuti, jangan suka bohong Salah kau. satu perintah Tampilin. yang Tuhan berikan kepada Nabi Ibrahim adalah bersunnat. Udah jangan ngarang cerita kau. Jelas Orang itu. bebas kau di sini. Makanya Nah, kau sekarang- berani kau debat agak debat. Sekarang boleh saya bertanya? Ayo tampilin data yuk, yuk, yuk. Yang pintar dikit yuk. Boleh saya bertanya? Ayo. Alpet. Seorang dari dosen sini nih. ketika Ini dia pada masuk aku kelas, semua. dia tidak perlu modul, dia tidak perlu makalah, dia tidak perlu buku cetak, dia tidak perlu kemudian daftar pustaka. Dosen begitu masuk ke kelas, dia hanya menerangkan kisi-kisinya, referensinya, dijelaskan kepada mahasiswa, kepada maha dan siswa. Diajarkan demikian oleh dosen, mereka kemudian mencari data. Itulah seorang pengajar, itulah seorang pembimbing. Begitulah selayaknya gembala yang betul. Gembala yang benar adalah yang menguasai kemudian data. Tidak lagi mencari-cari data. Itu gembala yang betul. Nah, domba yang betul adalah dia mereka yang kemudian memahami pemaparan sang gembala supaya mereka itu mengkaji dengan akal sehat. Maka tercipta satu kebenaran di mana kebenaran itu bersandarkan kepada akal. Bukan congor. Nah, tadi itu congor, buka data, nggak ada. Buka data orang Islam itu berlaku hanya untuk yang awam saja. Silakan saudara, jadi yang tadi itu yang saya terangkan, mohon maaf di dalam kajian saya bahwa Yesus berpesan akan ada Yesus palsu yang menyesatkan banyak orang. Yesus yang asli mengatakan Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Yesus yang datang kepada Paulus mengaku dirinya diutus untuk seluruh umat manusia. Berbeda. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukanlah Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Jadi ada dua jalan. Jalan yang diajarkan oleh Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang hilang dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergi ke bangsa Israel. Itu, jadi berhenti hanya sampai kepada Israel. Nah, ada makhluk yang datang kepada Paulus juga mengaku Yesus. Itulah yang menyebar ke seluruh penjuru bumi. Yesus, ajaran Yesus yang ini yang menyebar ke seluruh penjuru bumi. Jadi yang sampai ke Indonesia adalah ajaran yang didatangkan oleh Yesus yang datang kepada Paulus. Di ending akhirnya nanti, pengikut Yesusnya Paulus dan pengikut Yesusnya Yahudi itu ada yang diusir salah satunya. Yang diusir adalah pengikut Yesusnya Kristen, Yesusnya Paulus. Yesusnya Paulus berkata, apa? Pengikutnya Yesus Paulus berkata, bukankah kami telah mengusir setan atas namamu, bermukjizat pakai namamu? Itu kata Kristen, dan juga bernubuat pakai namamu. Edukasi berkualitas debatmu. Tapi kata Yesus apa? Kenapa kau congor tampilin data? Pada hari itulah kemudian aku akan berterus terang kepada Kristen, enyahlah daripada aku wahai Kristen, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Begitu, silakan. Yang ditanya siapa nih Bang Taim? Halo Bang Taim. Ayo, suara kita cuma, ayo. Tampilin datamu dulu, tampilin, biar kita baca
Kita lihat nanti kualitas orang ini. saya kick lagi loh kalau kau nggak ini, Loh. kalau kau nggak kondusif. Ditanggapi aja. Kok nggak kondusif? Berani Di- nggak asal? Ayo, Ditanggapi aja. Ditanggapi tampilin silakan. datanya kalau ngomong, jangan asal narasi dia. Tanggapi tanpa Ditampilkan data bagus, ya. ditampilkan, silakan Anda tanggapi seadanya saja, Tampilkan silakan. data narasi dia itu coba. Enggak, itu Anda Satu meminta pertanyaan saya itu aja kau udah panik. menampilkan Itu masuk data itu pasal. cuma Ayo, ayo. senjata aja, karena Anda nggak bisa Jangan membantah. senjata, memang nggak ada kualitas. Ya tampilin dulu bang, biar nggak congor-congor gitu kan. Ya betul. Sampai tahu nggak kamu ini, dia ini udah panik ini, takut deh kalau akademis. Ayo. Al-Quranul Karim ayat Tampilin surah data. An-Nahl Jangan- ayat 123. Tampilin Orang data dulu, pintar, Bang. Orang bebas kau. Yang punya Orang- akal kita saja. Nggak ada orang Doang, orang cerdas pasti sudah tahu itu. Coba tampilin. Al-Quran itu di mana-mana bisa dilihat. Tampilkan kalau memang Bible juga di mana-mana bisa dilihat. Masa seorang ustadz nggak punya Al-Quran kan mustahil. Al-Quran saya sudah bacakan An-Nahl ayat 123. Anda Pak tahu tidak? Tradisi Tampilin dulu, penyampaian Al-Quran itu lisan. Dalilnya sih, itu dalilnya. Tampilin dalilnya. Nah, itu saya sudah nanti bacakan. kira-kira nanti Alpe bisa juga menampilkan kalau kita tanya, bisa juga menampilkan. Bisa. Insya Allah bisa. Oke, baik. Oke. Itu di atas tuh. Silakan. Siap. Al-Quran surah Al-Ma'idah Ali Imran akhi ayat 31. Mana? Nahl kan? Iya, silakan dibaca. Silakan dibaca. Kemudian Betul, kami betul. wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, Stikernya dihilangkan dulu. Stikernya dihilangkan aja, Bunda. ikutilah agama yaitu sikap hidup dan akhlak Nabi Ibrahim yang lurus dan selalu dalam kebenaran. Dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Sesungguhnya pengagungan dan larangan berburu pada hari Sabtu bukan aja. Oh, ini udah Sudah jelas batanya ini. udah penjelasan. Ya, sudah, itu ada datanya. Itu agama Ibrahim. Ibrahim diceritakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau disunat pada usia 80 tahun. Jadi salah satu pelajaran yang dipetik dari perintah mengikuti ajaran Ibrahim itu adalah sunat. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu kemudian berkata, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 hal dari fitrah, di antaranya adalah berkhitan atau bersunat. Nah, itu ada dalilnya. Masya Allah. Nah, tolong tunjukkan dalilnya pengikut Yesus dilarang bersunat oleh Yesus. Silakan. Salah satu ajaran kebenaran, ajaran keselamatan dari Yesus adalah jangan engkau bersunat. Mana tunjukkan. Karena Galatia 5 nomor 2 kata Paulus yang didapatkan dari Yesus palsu, barang siapa yang menyunatkan nonotnya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Sedangkan Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghilangkan hukum sunat, maka dia dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Di situ tadi sudah tertera hukum sunat tadi. Yang mana? Bang Coba yang nanya lagi, dia suruh tampilin data. Tanya lagi Bang Coba. Iya, saya yang bertanya sekarang. Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghilangkan hukum sunat, barang siapa yang menghilangkan hukum sunat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Nah, Paulus mengatakan sebaliknya, barang siapa yang menyunatkan nonotnya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Kira-kira yang bohong di sini siapa? Itu pertanyaan saya. Dalil yang tadi nggak jelas Bang. Giliran kamu tampilkan data. Tadi mencukur dulu. Giliran kamu lagi bro, tampilin data. Berkhitan itu sunat, itu berkhitan. Bunda. Bunda, Khitan giliran itu dia lagi. bahasa Islamnya. Khitan itu sunat. Nah, Sekarang kamu buka data. Iya, Matius 5 nomor 19, Yesus berkata, barang siapa yang meniadakan sunat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Paulus mengatakan, barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Mana yang membohong di sini? Yang mana yang bohong?
Yesus atau Paulus? Silakan. Tampilkan dulu bro, Galatia 5 nomor 2 bro. Baca. Berapa tadi? Galatia 5 nomor 2. Tampilkan dulu. Galatia nomor 2. Oke, bentar. 5 Tampilkan nomor 2. datamu, tampilkan. Tampilkan kayak tadi. Galatia 5 nomor 2. Buka. Dibuka bro. Open cam. Buka datanya. Baru dia cari. Matius 5 nomor 19, Yesus berkata, barang siapa Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 19. 19. Oke, siap. Barang siapa yang meniadakan hukum sunat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Itu kata Yesus. Kata Paulus bertentangan. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Mana yang bohong di sini? Yesus atau Paulus? Yesus mengatakan kalau kamu tidak sunat, masuk neraka. Paulus mengatakan kalau kau sunat, masuk neraka. Mana yang betul? Paulus atau Yesus? Sunat atau tidak sunat? Ya, yuk buka dulu Matius 5 19 dulu. Aku baca ya. Enggak baca, buka kayak tadi, buka. Buka data. Buka. Enggak bisa. Tadi kamu maksakan membuka. Nah, sekarang giliran kamu saya paksa membuka. Saya paksa kamu membuka. Buka. Buka Nggak data, bisa. buka. Iya, Buka. Gak bisa hanya modal baca, gak bisa. Buka data. Surga. Buka data. Yang tadi abang Oh, memang Kristen ini celeng semua ini. Mau maksa dipaksa ganti, gak mau dasar lu. Celeng semua kalian. Data tadi pun Bunda Rama nggak apa-apa. Bunda diam aja, Bunda. Bunda diam aja. Nanti saya yang paksa dia. data tadi pun Paksa. nggak jelas tadi itu. Buka datanya, buka. Bulu ketek sama bulu Buka datanya. Buka. tadi data yang tadi dulu. Aku minta data yang tadi Buka dulu. datanya. Buka. Aku minta data yang tadi abang tunjukin dulu. Dasar Data yang memang tadi pemakan tuh. babi kalau nggak menipu itu loh. Data yang tadi. Bisa nggak sih hidup lu nggak menipu gitu loh. Benar Bang Hadi. Kalau sudah kita tunjukkan data ya, buka kamera ya, kau ya Bang ya. Oke, kita tunjukkan Kak. data ya. Dia Siap, aku siap data itu. Oke, kita pegang ya karena jangan berbohong ya. Nah ini kan berkhitan ya, Kak, itu dibaca. sunat. Tolong dibaca. Nih berkhitan. Ini berkhitan ya, berkhitan itu sunat. Kamu Berhitan dengar itu apa? dong. Sal? Ya berhitan, Sunat. berhitan itu bulu semua berarti. Ya, oke. Sunat. Itu ada kata khitan di situ. Berkhitan itu artinya bersunat. Koma. Kan ada 5 ini. Fitrah itu ada 5. Fitrah itu kesucian. Kesucian itu ada 5. Berkhitan. Sunat. Mencukur bulu kemaluan. Kedua, memotong kumis, memotong kuku. Dan mencabut bulu ketiak. Jadi pertama itu berkhitan. Nah ini ada. Sekarang giliran kamu Bang ya. Oke ya. Yang itu bulu semua. Yang itu bulu semua. Koma ini koma. Itu. Ada 5. Berhitan bahasa apa tadi? Yang berhitan. Berkhitan itu Berkhitan sunat. Bahasa apa? Bahasa apa? Itu bahasa Arab itu. Bentar aku cari ya. Ya, maaf tak minta. Oke, berhitannya. Pak D kena Pak D. Naik lagi Pak D. Khitan berasal dari bahasa Arab. Khatan Kritis. yang artinya Kritis dia memotong. ya. Bentar kau nangis. Enggak, itu cuma cara saja untuk menghindari itu. Khatan atau khitan dalam bahasa Arab di Indonesia disebut sunat. Kalau di Jawa disebut apa? Tetaan. Sunda. Kalau di tempatnya bom disebut ponyi. Udah jelas terjawab. Nah sekarang masuk pertanyaan kita gitu loh. Mana datanya, silakan Bung. Yesus mengatakan di dalam Matius 5:19, barang siapa yang tidak bersunat, dia akan menempati neraka. Paulus di dalam Galatia 5 nomor 2, siapa yang menyunatkan dirinya,
dia juga menempati neraka karena Yesus tidak berguna bagi dia, pasti neraka. Gitu. Mana yang betul? Yesus atau Paulus ini? Yesus berkata, kalau dia tidak bersunat, masuk neraka. Kalau dia Kabur tidak dia. bisa jawab, kabur. Gak kuat, dia gak kuat.